Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini di Special Talk Show bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama narasumber di malam hari ini untuk sharing ataupun kita akan mengupas untuk topik di malam hari ini dukungan perbenihan tanaman pangan dalam mendukung musim tanam gorengan dan gadu 2019-2020. Nah, kita melihat bahwasanya Kementerian Pertanian ini dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan ini menitik beratkan pada penyediaan sarana produksi. Salah satunya nih pemirsa, penyediaan benih unggul bersertifikat. Dalam penyediaan benih tersebut, Kementerian Pertanian ini menggandeng produsen benih agar produksi sesuai dengan kebutuhan petani. Nah, malam hari ini kita juga sudah bersama, langsung kita akan berkenalan. Assalamualaikum, selamat malam untuk Profesor Sabarudin. Bapak, Assalamualaikum Pak. Nah, Profesor Sabarudin ini adalah seorang peneliti benih unsia dan juga staf pengajar, betul ya Prof ya? Baik, terima kasih banyak sudah hadir di Seria TV Prof. Dan selamat malam untuk Bapak Faisal SP, selaku Koordinator Sertifikasi Benih UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Istanbul, Aceh. Assalamualaikum Pak. Sama halnya, apa kabar Bapak malam hari ini? Baik-baik. Baik, dan saya juga butuh informasi banyak terkait dengan sertifikasi benih, di mana ini masih menjadi pro dan kontra mungkin Pak di kalangan petani dan juga awam seperti saya. Dan selamat malam untuk Bapak Junaidi, Ketua Forum Penangkar Benih Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, nah pemirsa, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Profesor Sabarudin. Prof, ini sebenarnya selama Anda menjadi seorang peneliti benih usia, Anda juga sudah melakukan riset. Nah, terhadap penyediaan benih ini, saya pengen tahu rintangan yang sering Anda dapati seperti apa sih, Prof? Ya, masalah penyediaan benih itu memang sih secara umum kita pada tingkat masyarakat ya, penggunaan benih bersertifikat itu ya sekitar, kalau di Aceh sih sekitar 60%, kalau ya secara nasional itu juga sekitar, ya memang di atas 50%. Ya, gitu. Kemudian ya secara umum produsen benih itu adalah perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Sangyang Seri, kemudian PT Pertani itu perusahaan-perusahaan besar kan itu. Ya. Kemudian ya untuk ketersediaan benih itu secara umum juga oleh perusahaan-perusahaan besar ini menyediakan benih, mereka itu adalah benih untuk sawah irigasi itu secara umum. Kan? Jadi misalnya seperti itulah itulah Ciherang kan itu kan, kemudian Impari misalnya kan itu. Jadi itu adalah untuk sawah irigasi. Ya. Nah, kemudian jadi kalau untuk tersediaan untuk benih-benih ini secara umum ya kita bilang cukup, tapi juga nggak cukup, karena di Aceh sendiri juga nggak cukup. Gitu kan. Walaupun tidak cukup satu, kemudian juga masalah sisi petani juga tidak semua sadar. Itu satu. Itu masalah knowledge pendidikan itu lagi. Walaupun kemudian juga terkait juga dengan harga mungkin agak lebih besar kan itu kan. Ya kalau harga benih itu sekarang sekitar 8.000 juga kan, 8.500 bisa jadi itu per kilo kan. Jadi ada kecenderungan juga mereka masih ya benih dibuat sendiri. Nah, itu banyak kan itu. Itu untuk yang berupa untuk terutama untuk musim-musim tanam rendengan namanya, ataupun musim tanam yang bulan berber inilah kan itu kan. Kemudian di lain pihak, kalau untuk benih-benih untuk musim tanam gadu terutama, ini harapannya adalah itu benih itu juga di samping dia itu bisa beradaptasi pada lingkungan yang berair, beririgasi, tetapi juga dia itu harus punya syarat juga, harus tahan dia itu terhadap kering juga. Ya. Jadi sifatnya amfibi. Ya. Jadi ya ini walaupun oleh pemerintah juga ada mengembangkan telah berupa jenis Impago sebenarnya. Impago, situ patenggang itu adalah jenis-jenis varietas padi yang diharapkan dia itu lebih tahan terhadap samping tahan dia itu terhadap air, kondisi sawah gitu, dan juga tahan terhadap kondisi kering. Ya. Nah, kalau kita melihat itu kondisi-kondisi sering di Aceh, saya melihat ya terutama dalam
4 tahun 5 tahun sekali itu sering terutama pada musim tanam itu sekitar bulan bulan 5 ya, terutama pada musim tanam gadu ya, itu sering kita terjadi gagal panen. Nah, itu gagal panennya salah satunya itu memang ya banyak kelemahan sih, kelemahan kita terutama pemetaan. Pemetaan dan termasuk ya pemetaan kira-kira sawah ini cukup atau enggak airnya. Nah, kan itu. Jadi kepada sistem irigasi, walaupun namanya padi Impago itu namanya imbrida padi gogo. Gogo itu untuk lahan kering. Kalau satu lagi berupa impari, imbrida padi untuk sawah irigasi itu sebenarnya. Nah, itu secara nama ya. Jadi kalau untuk yang berupa Impago ini itu perusahaan-perusahaan besar itu jarang dia itu masukkan secara banyak. Nah, jadi inilah peran sebenarnya ya, peran penangkar itu besar sekali. Dan juga menjadi komponen penting ya. Komponen penting. Baik, Pak tadi Anda menjelaskan bahwasanya dari tingkat petaninya sendiri ini kan Anda tadi sebutkan mungkin kesadarannya yang kurang. Apakah memang dari petaninya sendiri yang tidak sadar atau memang dari pemerintah pusat atau yang para praktisi pertanian ini tidak memberikan pembinaan ataupun semacam penelitian, Pak? Pelatihan, maaf. Kalau saya melihat walaupun ini itu agak kompleks masalah. Ya. Jadi tidak bisa juga kita bilang tidak sadar secara luas, enggak juga, kan? Ya kalau kita lihat kalau sekarang sih kalau saya melihat petani-petani pada daerah timur utara itu jauh lebih bagus secara kualitasnya secara umum, kan? Jauh lebih bagus. Ya, adopsi teknologi itu terutama teknologi pesawat perbenihan itu agak lumayan bagus sebenarnya. Nah, walaupun kemudian ada masalah lain itu mungkin harga, kemudian masalah ketepatan, tepat namanya istilah benih itu tepat varietas, tepat kelas, tepat harga, tepat waktu. Jadi kadang ini yang tidak mudah kadang-kadang dalam kita implementasikan di lapangan. Nah, karena kalau kita lihat ya benih secara umum yaitu masa berlaku sertifikat itu kan sekitar 6 bulan. Iya. Ya, itu. Ya. Setelah itu udah nggak berlaku sertifikat. Jadi ada masa expired-nya sendiri ya, Pak ya? Ada masa expired, baik. Itu kan. Ya. Nah, itu. Terima kasih banyak, Prof. Ini nanti saya akan kembali lagi kepada Anda nih, Prof. Saya ke Pak Junaidi dulu, maaf Pak ya. Baik, Pak Junaidi, kita kan melihat ini Anda sebagai Ketua Forum Penangkar Benih Aceh. Nah, untuk di Aceh sendiri sudah, untuk jumlahnya sendiri sudah berapa banyak para penangkar Aceh yang memang sudah tergabung begitu? Jumlah penangkar? Iya. Ya, terima kasih. Kalau penangkar Aceh, alhamdulillah juga banyak. Karena memang di Aceh ini bisa dijadikan sebagai tempat kiblatnya berbenihan. Jadi banyak di Aceh ini berbenih. Kemudian yang penangkar di Aceh kira-kira ada sekitar 300-an. Itu yang ada, yang sudah pernah melakukan produksi. Namun seiring berkembangnya waktu, produsen itu ada yang mundur, tidak memproduksi lagi. Jadi karena secara tidak langsung ini gugur. Ada yang gugur, artinya ada beberapa orang nggak produksi lagi dikarenakan mungkin pasarnya atau segala macam. Dan dari tahun ke tahun kan ada sistem-sistem pengadaan benih yang oleh pemerintah. Rata-rata hari ini yang masih aktif dalam melakukan produksi lebih kurang ada malah sekitar 100-an atau 150. Jauh dong. Itu aktif, yang aktif. Karena kan banyak juga sebelumnya ada produksi, mungkin tidak produksi lagi dikarenakan kalau dulu harganya lebih bagus. Kalau sekarang harganya tidak bagus lagi. Mengikuti pasar. Mengikuti pasar. Baik. Artinya benih yang rata-rata penangkar di Aceh selain dia free market lebih banyak yang untuk bantuan pemerintah. Kalau di bantuan pemerintah beberapa tahun yang lalu memang harganya bagus. Mungkin ada yang di atas 10.000. Mungkin dulu malah lebih bagus lagi. Sekarang ini harga di pemerintah membelinya jauh lebih murah. Apalagi dengan sistem yang sudah ada sekarang e-katalog itu 9.150, 9.200 paling mahal. Sementara harga benih, calon benih yang harus dibeli oleh seorang penangkar itu kan biasanya rata-rata di atas harga konsumsi. Iya. Karena kita dari awal sudah membina petani dalam kelompok penangkar kita, karena nanti ada rugging apa segala macam kan, ada sehingga ini berbeda dengan padi konsumsi dengan ini kan calon benih. Sehingga kita harus tambahkan harga benih, harga gabah di Aceh sekitar 5.000 lebih, kadang-kadang 5.500. Sehingga kita harus membeli 5.800 dengan petani. Kemudian sekarang ini dengan penggunaan teknologi kan dipotong pakai kombain, mesin potong padi itu kan. Sekali potong hampir puluhan ton.
Artinya dalam sehari itu kan, kita nggak sanggup melakukan processing kadang-kadang. Sehingga nanti ada benih yang nggak sanggup kita ukur, kita lepas lagi ke konsumsi. Karena nggak sanggup kita produksi. Itu satu hal. Kemudian kalau jumlah produsen, kalau kita perhitungkan hari ini, seharusnya kita sudah sanggup melakukan kemandirian benih dengan ketersediaan benih sendiri. Artinya, saya beberapa hari lalu berkomunikasi juga dengan dinas membantu penangkar-penangkar untuk memproduksi benih. Artinya yang dia bantu adalah benih sumbernya. Lebih kurang ada sejumlah hampir 1.500 hektar yang akan ditangkarkan. Jadi kalau dengan demikian kita akan mendapatkan 37.000 ton benih yang didapatkan nantinya. Maka dengan kebutuhan benih yang ada di Aceh, insya Allah penangkar lokal sanggup menyediakan benih tersebut. Dan tidak perlu didatangkan dari luar. Tapi kondisi hari ini, yang terjadi di kita hari ini adalah banyaknya produk-produk dari luar yang didatangkan ke Aceh. Dikarenakan konsumen-konsumen juga kadang-kadang mereka lebih petani ya. Ini maaf Pak Prof, kadang-kadang saya lihat petani jauh lebih tinggi penggunaan benih bersertifikat sekarang dibandingkan dulu mungkin bisa jadi sekitar 60%, sekarang sudah ada peningkatan. Malah petani menginginkan yang jauh lebih bagus. Kadang-kadang kalau harga tinggi, indikasi menurut petani itu jauh lebih bagus. Padahal kan lebih kurang kan sama saja dalam melakukan produksi benih. Karena Pak Faisal kan lebih ini dan melakukan sertifikasi benih. Betul sekali. Nah tadi kan menyebutkan dari 300 ini yang aktifnya hanya 150-an. Ini juga tersebar untuk di seluruh kabupaten? Seluruh Aceh. Wow. Dan paling banyak itu di Pantai Timur. Pantai Timur tadi yang seperti utara, Prof ya, jelaskan. karena di sana lebih cepat mengadopsi teknologi, kemudian lebih cepat menerima inovasi-inovasi. Di sana varietas cukup banyak berkembang, sementara di Pantai Barat ya yang saya lihat agak kurang. Tapi ya sudah lumayan bagus lah di Pantai Barat. Seperti apa yang bisa menyebabkan dari Pantai Barat ini kurang begitu? Mungkin begini, pertama kan barang datang itu melalui Pantai Timur. Iya betul. Nah, mungkin itu yang tersebar mereka dulu lah di Pantai Timur. Kemudian kalau ke sana, nanti begini, kalau orang main di free market biasanya nanti kalau ngirimnya ke Pantai Barat, kalau nggak laku gimana? Pasti dikembalikan. Rugi dong, udah 2 kali ongkos ke sana, balik lagi, ongkos balik lagi. Nah, sehingga memang di sana lebih cepat dan variasi produk pun lebih banyak. Lebih banyak di sana. Kalau Pantai Timur. Tapi sudah mulai bagus, Pantai Barat sudah mulai bagus. Sudah mulai bagus ya. Ini mudah-mudahan juga nanti pemirsa silahkan yang ingin bertanya seputar tema kita di pada hari ini, dukungan pembenihan tanaman pangan dalam mendukung musim tanam rendengan dan gadu. Silahkan nanti di segmen kedua kami membuka line telepon interaktif untuk Anda. Saya ke Pak Faisal sebelum break. Pak Faisal, Anda selaku koordinator sertifikasi benih nih Pak, yang harus diperhatikan terlebih dahulu dalam mensertifikasi tersebut, apa yang harus diperhatikan? Terima kasih. Sebenarnya begini, sertifikasi itu serangkaian kegiatan meliputi pemeriksaan dan pengujian untuk mendapatkan sertifikat. Itu yang paling utama. Jadi dalam kegiatan sertifikasi ini, produsen benih itu kan melaksanakan kegiatan, ada tahapan-tahapan dia, tahapan dari permohonan, pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, sampai mendapatkan dia satu sertifikat. Jadi dalam hal ini, dalam melaksanakannya, kita di sini mempunyai kita PBT di kabupaten-kabupaten yang untuk mengakomodir kegiatan sertifikasi. Jadi si produsen benih mengajukan permohonan sertifikasi ke BPSB TPHP, PBT kita memverifikasi kelengkapan syarat-syaratnya. Salah satu syarat itu yang sangat krusial itu rekomendasi produsen. Mereka harus memiliki dulu rekomendasi sebagai produsen benih. Yang kedua, itu harus membuat sked lapangan. Sesudah itu adanya label benih sumber. Nah, jadi untuk memproduksi benih harus benih kelasnya lebih tinggi daripada benih yang akan kita produksi. Nah, itu tahapan-tahapannya. Sesudah itu kita verifikasi, kita memberikan nomor induk bahwa areal mereka kita terima.
Sesudah itu ada tahapan-tahapannya lagi. Apakah itu saya perlu jelaskan itu tahapan-tahapan itu? Nah, mungkin juga dari petani juga bisa mendapat informasi langsung dari Pak Faisal nih, Pak. Oh, boleh. Sesudah itu, PBT kita memeriksa pemeriksaan lapangan pendahuluan namanya. Nah, apakah varietas yang digunakan sudah betul? Ya, skate lapangan yang dibuat itu apakah ada dipindahkan atau enggak? Betul, enggak dipindahkan. Varietasnya tidak diganti, enggak ditukar dengan varietas yang lain. Contohnya misalnya diajukan impari apa diganti dengan varietas yang lain misalnya. Iya, iya. Nah, itu memastikan bahwa itu betul. Sesudah itu ada kegiatan lagi pemeriksaan lapangan fase vegetatif namanya. Itu PBT itu lebih kurang di umur 25 hari sampai 30 hari memeriksa keadaan penanaman itu diperiksa apakah tipe pertumbuhannya sesuai dengan yang kita harapkan. Terus selanjutnya ada pemeriksaan fase berbunga. Itu di umur kira-kira 55 sampai 60 hari. Iya. Nah, selanjutnya kita periksa lagi 1 minggu sebelum panen. Itu ada 3 kali pemeriksaan. Seterusnya pada saat panen PBT kita itu memeriksa alat-alat panennya. Nah, misalnya contohnya kayak sekarang kan panennya dengan komben. Iya. Komben itu bersih apa enggak? Tercampur enggak dengan varietas yang Sedetail lain? itu, Pak. Iya. Wow. Jadi tidak serta-merta, oke ini bisa disertifikasi, oke silahkan. Begitu tidak ya? Enggak lah. Jadi kalau untuk bayangan saja, untuk melengkapi dokumen-dokumen tersebut ataupun serangkaian kegiatan sertifikasi tersebut, ini butuh berapa lama, Pak? Nah, dia ada SOP-nya. Kan dia berjalan seperti waktunya. Kita tidak bisa mempercepat dan tidak bisa memperlambat. Kan tahapan itu kan seperti tanaman itu. Sampai saat mana fasenya mereka. Yang di terakhirnya yang kita percepat, sesudah panen, kan ada processingnya. Itu kita juga memeriksa processingnya itu. Memeriksa alat-alat processing benih. Sesudah itu, calon benihnya, kita mengatakan calon benih, belum benih itu ya. Iya. Gitu beda. Kalau udah benih, udah jadi. Sudah dipasar, ya. Ini masih calon benih. Karena dikatakan calon benih belum pasti bisa dipasarkan, bisa mendapat sertifikat. Karena di calon benih itu kita mengambil sampel, kalau untuk komoditi padi, maksimal itu 1 lot benih itu maksimal ya, 30 ton. Nah itu kita ambil sampel 1 kilo. Begitu dikirim langsung diuji di laboratorium kita. Oke, baik. Kita tahan dulu ya Pak Faisal, Iya, kita iya. sambung nanti setelah break ya. Dan pemirsa jangan kemana, tetap di Special Talk Show, masih bersama kami di ACTV.